Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Kerajaan Ternate dan Tidore. Awal mula berdirinya Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate atau Kesultanan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada di Maluku yang juga termasuk kerajaan Islam tertua di Indonesia. Kerajaan dengan nama lain Kerajaan Gapi berdiri sekitar tahun 1257 dan pendirinya adalah Ba'ab Masyhur Malamo. Sekitar abad ke-13 hingga ke-19 memiliki peran penting di wilayah Nusantara bagian timur. Kehidupan politik Kerajaan Ternate. Kepulauan Maluku memiliki kerajaan kecil, diantaranya Kerajaan Ternate yang merupakan pemimpin uli 5 yakni himpunan 5 bersaudara. Sultan Hairun. Untuk memperkuat kedudukannya, Portugis mendirikan benteng bernama Benteng Santo Paulo. Tapi hal itu justru membuat rakyat makin benci terhadap mereka. Secara terang-terangan, Sultan Hairun menentang politik monopoli dari bangsa Portugis. Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah merupakan putra Sultan Hairun. Ia juga melakukan perlawanan pada Portugis dan pada tahun 1575 Masehi, Portugis bisa dikalahkan dan pergi dari benteng. Kehidupan ekonomi. Maluku memiliki tanah yang subur, juga memiliki hutan dengan hasil melimpah seperti cengkeh dan pala di Kepulauan Banda. Pada abad ke-12 Masehi, terjadi peningkatan permintaan rempah terutama cengkeh. Akibat perdagangan keluar dari Maluku yang semakin pesat, maka muncul persekutuan dagang. Selain itu, perekonomian masyarakat Ternate juga bertumpu pada perikanan. Kehidupan sosial. Tujuan lain kedatangan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku adalah untuk menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1534 Masehi, agama Katolik telah berkembang di Halmahera, Ternate, dan Ambon oleh Franciscus Xaverius. Sebagian besar wilayah Maluku telah menganut agama Islam, terutama Ternate, sehingga perbedaan agama tersebut digunakan bangsa Portugis untuk menyulut pertikaian. Setelah pertikaian terjadi, maka bangsa Portugis akan memperuncing keadaan dengan ikut campur tangan dalam pemerintahan, sehingga seolah-olah mereka lah yang berkuasa. Kedatangan Belanda ke Maluku membuat penganut agama Katolik harus berganti menganut agama Protestan. Hal tersebut menyebabkan bermunculan konflik sosial yang sangat besar dan kehidupan rakyat semakin tertekan. Situasi tersebut menyulut kemarahan rakyat Maluku pada Belanda. Dengan dipimpin Sultan Ternate, maka terjadilah perang umum, tapi perlawanan tersebut bisa diredakan pihak Belanda. Kehidupan budaya. Kegiatan perekonomian mendominasi Maluku sehingga tak banyak memiliki berkembang. Kebudayaan, sehingga kebudayaan rakyat Maluku tidak begitu banyak diketahui. Masa kejayaan Kerajaan Ternate. Pada abad ke-15, Kerajaan Ternate mengalami perkembangan pesat terutama di bidang perdagangan dan pelayaran berkat kekayaan rempah-rempahnya. Tetapi kestabilan kerajaan sempat terancam ketika bangsa Portugis mulai menginjak tanah Ternate. Sejak awal abad ke-6, Sultan Ternate mulai melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis yang dirasa akan memonopoli perdagangan di wilayahnya. Terlebih bangsa Portugis telah mendirikan benteng yang diberi nama Benteng Sao Paulo di Ternate. Setelah perlawanan selama beberapa tahun, bangsa Portugis baru dapat dikalahkan dan diusir tahun 1977. Ketika Sultan Ba'abullah berkuasa, kemenangan tersebut tercatat sebagai kemenangan pertama putra Nusantara melawan kekuatan Barat. Sultan Ba'abullah juga mengantarkan Ternate menuju puncak kejayaan. Di bawah pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate membentang dari Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan, Kepulauan Filipina, dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Pencapaian itu membuat dirinya dijuluki sebagai penguasa 72 pulau yang semuanya berpenghuni. Runtuhnya Kerajaan Ternate. Semakin lama, cengkraman dari pengaruh Belanda pada Ternate semakin kuat. Belanda dengan kuasa mengeluarkan peraturan yang merugikan rakyat lewat sultan. Karena sikap Belanda yang kurang ajar dan sikap sultan yang cenderung manut menimbulkan kekecewaan semua rakyat. Sepanjang abad ke-7 ada beberapa pemberontakan yang dikorbankan bangsa Ternate dan rakyat Maluku. Tahun 1635 Belanda melakukan penebangan besar-besaran pohon cengkeh dan pala di seluruh Maluku yang dikenal dengan Hongit Tosten. Demi
Ternate, Hindu, dan Makassar menggempur berbagai kedudukan Belanda di Maluku Tengah. Salaka Luhu berhasil ditangkap dan dieksekusi mati bersama seluruh keluarganya tanggal 16 Juni 1643. Tahun 1650, para bangsawan Ternate mengorbankan perlawanan di Ternate dan Ambon, dipicu karena sikap Sultan Madrasah yang terlampau akrab dan cenderung menurut Belanda. Mereka sempat berhasil menurunkan Sultan Madrasah dan mengangkat Sultan Manuka. Namun karena bantuan Belanda, kedudukan Madrasah kembali dipulihkan. 5 tahun pemberontakan Sayyid Kedeka berhasil dipadamkan. Sayyid disiksa hingga mati, sementara Pangeran Majira dan Kalama menerima pengampunan Sultan dan hidup dengan pengasingan. Sultan Muhammad Nurul Islam atau Sultan Sibori merasa geram dengan perlakuan Belanda yang semena-mena, kemudian menjalin persekutuan dengan Datuk Abdullah, penguasa Minangkabau. Namun kurang maksimal karena daerah-daerah strategis yang bisa diandalkan terlanjur jatuh ke tangan Belanda. Ia kalah dan terpaksa menyingkir ke Jayolo. Tanggal 7 Juli 1683, Sultan Sabori terpaksa menandatangani perjanjian yang intinya menjadikan Tidore sebagai kerajaan independen Belanda yang mengakhiri masa Ternate sebagai negara berdaulat. Meski telah kehilangan kekuasaannya, beberapa sultan masih tetap berjuang meski terbatas karena pergerakannya diawasi Belanda. Mereka hanya mampu menyokong perjuangan rakyatnya secara diam-diam. Terakhir tahun 1914, Sultan Haji Muhammad Ahmad Shah menggerakkan perlawanan rakyat di wilayah kekuasaannya, bermula di wilayah Banggai di bawah pimpinan Harinuddin Tamagoh, namun gagal. Di Jailolo, rakyat Kadowangi, Tudawa, dan Kau di bawah pimpinan Kapita Gano berhasil menimbulkan kerugian pihak Belanda. Banyak prajurit Belanda yang tewas, tapi karena keunggulan militer Belanda serta persenjataan yang lengkap, perlawanan tersebut berhasil dipatahkan. Kapita Bango ditangkap dan dijatuhi hukuman gantung. Sultan Haji Muhammad Usman Shah terbukti terlibat dalam pemberontakan dan berdasarkan keputusan Hindia Belanda tanggal 23 September 1904, Sultan dicopot dari jabatannya dan seluruh hartanya disita. Dia dibuang ke Bandung tahun 1915 dan meninggal di sana tahun 1927. Pasca penurunan Sultan Haji Muhammad Usman Shah, jabatan Sultan mulai kosong dan dijalankan oleh Juju serta Dewan Kesultanan. Belanda sempat ingin menghapus Kesultanan Melaka, tetapi niat itu dikhawatir akan reaksi keras yang terjadi jika pemberontakan dalam usianya. Kini Ternate memasuki usia ke-750 tahun meskipun hanya sebatas simbol budaya. Jenis-jenis kebudayaan Maluku yang tidak banyak diketahui menjadi bagian dari kemunduran kerajaan Ternate. Kemungkinan kerajaan Ternate juga disebabkan karena diadu domba dengan kerajaan Tidore yang dilakukan bangsa asing Portugis dan Spanyol. Setelah Sultan Ternate dan Tidore sadar mereka diadu domba, kemudian mereka bersatu dan berhasil mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun kemenangan tersebut tidak bertahan lama sebab VOC yang dibentuk Belanda di Maluku berhasil menaklukkan Ternate dengan strategi strategis dan tata kerja yang rapi dan kotor dalam bentuk organisasi yang kuat. Peninggalan Istana Kesultanan Ternate masih jauh komplek pemakaman Sultan Ternate, benda-benda peninggalan di Museum Kerajaan Kesultanan Ternate. Sejarah berdirinya Kerajaan Tidore. Info sumber mengenai pusat Kerajaan Tidore belum dapat dipastikan sejak awal berdirinya hingga raja yang keempat. Barulah pada era Jau Kolano, Bari Bunga, informasi mengenai pusat Kerajaan Tidore sedikit terkuak, itu pun masih dalam perdebatan. Tempat tersebut adalah Bali Bunga, namun para pemerhati sejarah berbeda pendapat dalam menentukan di mana sebenarnya Bali Bunga ini.
Ada yang menyatakan di utara Tidore dan ada pula yang menyatakan di daerah pedalaman Tidore Selatan. Pada tahun 1495 Masehi, syariat Islam mulai digunakan dalam sistem pemerintahan kerajaan. Gelar Raja Barulah menjadi Sultan. Sultan Ciriliyati naik takhta dan menjadi penguasa Tidore pertama yang memakai gelar Sultan. Saat itu, pusat kerajaan berada di Gemtina ketika Sultan Mansur naik takhta tahun 1512 Masehi. Dia memindahkan pusat kerajaan dengan mendirikan perkampungan baru di Rum Tidore Utara. Kehidupan politik kerajaan Tidore. Sistem pemerintahan Tidore cukup mapan dan berjalan dengan baik. Struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan Sultan. Menariknya, Tidore tidak mengenal sistem putra mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan Nusantara. Seleksi Sultan melakukan mekanisme seleksi calon-calon yang diajukan dan dano-dano Polaraha, wakil marga dari Polaraha, yang terdiri dari Polayade, Pola Akesahu, Polarum, dan Pola Bagus. Dari nama-nama ini, kemudian dipilih salah satunya untuk menjadi sultan. Kehidupan ekonomi Tidore. Secara geografi, kerajaan Ternate dan Tidore berkembang sebagai kerajaan maritim, dan hal ini juga didukung oleh keadaan Kepulauan Maluku yang memiliki arti penting sebagai penghasil utama komoditi perdagangan rempah-rempah yang sangat terkenal pada masa itu. Dengan andalan rempah-rempah tersebut, maka banyak para pedagang baik dari dalam maupun luar Nusantara yang datang langsung untuk membeli rempah-rempah tersebut. Kehidupan sosial budidaya kerajaan Tidore. Tidore telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan Kepulauan Timur Indonesia sejak dulu kala. Karena kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan mereka, maka para ulama memiliki status dan peran yang penting di masyarakat. Kuat relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam tersimbol dalam ungkapan alat mereka. Adat Gemauri Syara Mauri Kitabullah. Kejayaan Kesultanan Tidore mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Nupo 1780 sampai 1805 Masehi. Sultan Nupo dapat menyatukan Ternate dan Tidore. Pada periode ini, wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar pulau. Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Kehidupan politik kerajaan Tidore dapat dianggap mapan dengan struktur pemerintahan yang telah teratur. Selain itu, Sultan Nupo dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda selama bertahun-tahun. Ia berusaha mengusik para penjajah dari seluruh Kepulauan Maluku. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil, ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 21 Juni 1901 Masehi. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailolo kembali merdeka dari kekuasaan asing di bawah kekuasaan Sultan Nupo. Kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh bangsa Eropa. Runtuhnya kerajaan Tidore. Setelah Sultan Nupo wafat pada 1805, Belanda kembali mengincar Tidore karena kekayaannya. Keadaan tersebut didukung dengan kondisi di kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Pada akhirnya, kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Peninggalan kerajaan Tidore. Istana Kerajaan Tidore, Kadatokye, Masjid Sultan Tidore, Benteng Torre Bantahulula,